Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang beracara Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh menghirup udara. Tuhan masih memberi kehidupan kepada kami. Kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat untuk memuji-puji dan mempermuliakan Engkau. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami terus dibangun untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan di dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, sembuhkanlah yang sakit. Amin. Pulihkan mereka yang letih lesu dan beban berat. Dan Tuhan, kalau ada yang mempunyai pergumulan, Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik, supaya sungguh-sungguh setiap kami anak-anak-Mu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan lewat kehidupan kami sekali lagi, hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom, sedang coba kasih Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus, ya. Ya, bulan Agustus kemarin kita sedang merayakan hari kemerdekaan, ya saudara, ya. Jadi kita mau memahami juga arti kemerdekaan dari sisi rohani, ya, karena Alkitab kita, terutama di Perjanjian Baru, kalau saudara baca itu begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang kemerdekaan. Ini salah satu yang mau kita baca. Mari sama-sama kita buka Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin, ya. Sambil bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan suara yang sangat lantang, ya. Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, terima kasih atas kerjasama yang baik. Silakan dulu, ya. Tadi dikatakan, jadi kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Pertanyaannya, anak itu sini siapa? Siapa yang anak itu di situ? Ada kan? Siapa? Haleluya. Tuhan Yesus, saudara, ya. Jadi dengan kata lain gini, kalau Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saya mau bertanya sama Karen, kalau arti merdeka menurut Karen apa, Karen? Kenapa? Yes, luar biasa. Yes, ya. Artinya kemerdekaan itu, merdeka itu sebenarnya benar, bebas dari penjajahan. Makanya ketika dikatakan Indonesia merdeka, kita bebas dari penjajahan, ya. Bahkan pembukaan undang-undang dasar kita, kalau saudara yang sekolah pasti pernah dengar, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Benar? Awalnya itu bahwasanya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi, Alkitab kita begitu banyak mencatat tentang merdeka. Satu lagi saya minta Mardani baca Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, berarti saudara, ya, itu baru 2, masih banyak. Nanti khotbahnya kepanjangan, ya saudara, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Ya. Kenapa harus kita dimerdekakan? Itu masalahnya, kan? Karena tadi kalau tadi di ayat 36 itu kan, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus memahami, saudara, tentang arti merdeka yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus, ya. Roma 8 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, karena Roh yang memberikan hidup di dalam Kristus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan
hukum maut. Itu kata Roma 8 ayat 1-2. Jadi saudara, sebenarnya kita umat manusia ini ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden, ya, seluruh umat manusia sejak dari situ saudara sudah hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Karena sebenarnya di Kejadian 1:26 firman Tuhan bilang begini, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Lalu diciptakannya manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi pada hakikatnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dibuat segambar, serupa dengan Allah. Artinya apa? Begitu sempurna. Kau begitu sempurna gitu saudara. Jadi kalau kalau orang mau tahu Allah yang sebenarnya, ya harus melihat gambar manusia itu tadinya gitu. Persoalannya ketika Adam dan Hawa makan buah yang baik dan yang jahat itu saudara, yang akhirnya mereka memilih makan buah yang tidak baik itu atau buah yang jahat, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Nah, kadang-kadang juga kita memaknai pemahaman dosa itu tuh terlalu terlalu kurang memahami arti dosa gitu loh. Sering kita menganggap kalau dosa itu satu, umpamanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, ya. Terus apa lagi? Jangan mau menjadi saksi dusta, jangan mau mengambil istri orang, jangan mau berselingkuh, kayak gitulah. Itulah yang kita anggap dosa. Itu betul saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi sebenarnya dosa, pengertian dosa itu lebih dalam daripada itu. Karena kalau kita ambil dari bahasa aslinya saudara, dosa itu berasal dari kata hamartia. Katakan sama dengan saya, hamartia. Iya, hamartia saudara. Apa yang dimaksud hamartia? Itu meleset dari tujuan yang sebenarnya. Supaya kita memudahkan seperti ini. Saudara pasti pernah lihat pertandingan panah olimpiade ya, atau dimanapun kan. Pasti ada bulatan, terus ada titik di tengah ya. Pernah kan saudara semua ya. Saya masih ingat karena saya dulu suka nonton olahraga juga. Ya, jadi yang dimaksud sebenarnya dengan dosa itu, yang dimaksud meleset itu gini. Seorang pemanah harus disuruh memanah pas di titik tengah itu. Itu sebenarnya. Tetapi ketika seorang pemanah itu sudah tidak lagi pas di tengah titik yang ditentukan itu namanya meleset. Jadi sebenarnya arti dari dosa yang lebih dalam itu adalah meleset. Meleset dari mana? Meleset dari tujuan Allah itu sendiri. Ya. Meleset dari tujuan Allah. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan untuk serupa dan segambar dengan Allah, tanpa cacat, sempurna saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya manusia itu meleset dari tujuan Allah saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terus hidup di dalam kesempurnaan ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dan Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang jahat sehingga mereka tahu. Mereka menjadi malu dari kasih Tuhan. Itulah sebenarnya arti dosa yang lebih dalam. Ya. Jadi kita bisa aja tidak mencuri, ya. Kita bisa tidak berbohong, kita bisa tidak menjadi saksi dusta. Itu sangat baik saudara yang kasih Tuhan. Dan memang itu harus kita lakukan sepanjang umur hidup kita saudara. Tetapi lebih daripada itu, yang paling utama sebenarnya yang maksud Tuhan itu saudara ya, hamartia itu bagaimana karena manusia itu sudah meleset dari tujuan Allah, maka manusia itu harus dimerdekakan. Karena apa? Karena mereka sudah ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 1-2 itu tadi. Atau supaya lebih jelas boleh Mardani baca Roma 8 ayat 1-2. Roma 8 ayat 1-2. Roma 8 ayat 1-2. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan juga maut. Artinya saudara yang kasih Tuhan, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa saudara? Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita saudara,
maka kita tidak ada lagi di bawah kutuk dosa dan kutuk maut. Ya. Kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut itu. Artinya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Itu adalah suatu jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kemarin seorang selebgram mantan pebasket nasional, Denny Sumargo, di salah satu YouTube channel, dia bilang begini, saudara. Dalam pencarian iman saya tentang Tuhan Yesus, karena memang dia seorang Kristen ya, sebenarnya tidak ada jaminan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kira-kira begitulah. Sebenarnya katanya, untuk masuk surga atau masuk neraka itu adalah 50-50. Saudara, Denny Sumargo bilang begitu. Kalau kita menanggapi kata-kata seperti ini, kita harus hati-hati, saudara yang kasih Tuhan. Jaminan kekal di dalam Kristus Yesus, yes, ada. Saya katakan sekali lagi, ketika saudara dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kekal itu memang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Suatu kepastian, saudara yang kasih Tuhan. Ya, satu kepastian. Karena kita apa? Sudah dimerdekakan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Karena sebenarnya orang yang membuat apa? Kita masuk ke dalam neraka itu, kalau kita bicara neraka dan surga, apa sebenarnya? Ya kutuk dosa dan kutuk maut itu, saudara yang kasih Tuhan. Kutuk dosa dan kutuk maut itu makanya sering kalau di dalam kekristenan kita bilang, sejak manusia lahir dari seorang rahim, dari rahim seorang ibu, dia sudah membawa benih dosa. Nah, itu yang tidak bisa dihapus oleh apapun, termasuk oleh perbuatan baik, termasuk oleh amal soleh, termasuk oleh apapun selain dikasih. Tidak bisa, karena benih dosa itu, karena citra Allah itu, citra Tuhan semesta alam itu, saudara, sudah hilang daripada kita. Tujuan Allah itu sudah hilang daripada kita. Makanya ketika Tuhan bilang, Adam dan Hawa bilang, kalau engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ketika engkau memakan buah pengetahuan yang jahat itu, maka engkau akan mati. Mati secara rohani bisa. Artinya, saudara, ada satu hubungan yang putus antara kita dengan Tuhan semesta alam Bapa di surga. Itulah makanya ketika di zaman perjanjian lama, orang kalau mau menghadap Tuhan itu harus mengadakan persembahan korban, ya saudara ya. Tujuannya apa? Ya semata-mata supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Jadi harus ada tukar guling, dengan kata lain, saudara. Harus ada tukar guling. Dengan perbuatan baik, dengan amal saleh, apapun namanya, itu tidak akan bisa. Harus ada tukar guling, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudara yang kasih Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi, itu rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus seluruh umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tadi makanya dikatakan di Yohanes 8 ayat 36 tadi, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kita sungguh-sungguh merdeka, jadi bukan setengah-setengah. Makanya pernyataan Denny Sumargo itu adalah sesuatu pernyataan yang salah. Tetapi persoalannya begini, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen, nah ini dia nih. Banyak orang Kristen merasa karena sudah diselamatkan, saudara yang kasih Tuhan, ya, sehingga bebas melakukan apapun karena merasa sudah dimerdekakan. Itu kadang-kadang yang kurang dipahami oleh anak-anak Tuhan, saudara. Kurang memahami bagaimana pengorbanan Kristus itu. Ya.
Sehingga saudara yang kasih Tuhan kurang menghargai anugerah keselamatan itu. Dengan kata lain, mereka berkata, karena saya sudah diselamatkan, maka saya bebas melakukan apapun. Ya. Karena saya sudah diselamatkan, maka bebas saya melakukan apapun. Karena saya sudah diselamatkan, saya tidak perlu lagi terikat oleh apapun. Nah, itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang inilah yang dialami oleh banyak anak-anak Tuhan, saudara. Sampai merasa begitu yakinnya dia sudah menerima anugerah keselamatan itu dengan tidak melakukan apapun. Sekali lagi saya katakan, betul, keselamatan itu anugerah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di situ. Nah, saya nggak tahu apa pemikiran Deddy Suparno sampai ngomong begitu. Apakah mungkin supaya mendorong orang-orang Kristen supaya lebih rajin ke gereja, ya, supaya lebih rajin melakukan hal-hal yang melakukan kebenaran firman Tuhan gitu, saudara, ya, dengan tujuan supaya selamat. Itu menjadi salah, saudara. Kita selamat dulu, ingat ini, kita diselamatkan dulu, baru melakukan segala yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan menyalahartikan tentang kemerdekaan di dalam Kristus itu, saudara. Mardani bisa baca Galatia 5 ayat 13-nya. Ini perhatikan ayat yang sudah dikasih Tuhan. Ya, ayat 13, lanjutan yang tadi. Galatia 5:13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuh, saudara, ya. Nah, orang Kristen sering ada di sini, saudara. Baca sekali lagi, Mardani. 13. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, berhenti dulu di situ, ya, saudara, ya. Perhatiin, ya, kan? Kamu, saya, kita semua memang sungguh-sungguh sudah merdeka. Tetapi dikatakan jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa tadi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini yang kurang dipahami oleh banyak anak-anak Tuhan. Karena merasa sudah diselamatkan, saudara, mereka tetap hidup di dalam dosa, saudara. Pertanyaan saya gini, saudara. Kalau saudara sudah diselamatkan, kalau saudara sudah merasa diselamatkan oleh Yesus Kristus, atau saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara masih bisa nggak berdosa? Masih bisa nggak berdosa? Halo? Masih, ya? Betul. Kalaupun kita memang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa berdosa, saudara. Maka saya bilang jangan anggap remeh, kita masih bisa berdosa, saudara yang kasih Tuhan. Hanya yang diterangkan tadi di Galatia 5:13, jangan hidup di dalam dosa. Berbeda hidup di dalam dosa dengan hidup masih bisa melakukan dosa, masih bisa jatuh gitu, saudara, ya, beda, ya. Kalau hidup di dalam dosa, ya saudara, kita semua tetap hidup di dalam dosa itu, yaitu melakukan segala yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dikatakan kita masih bisa berbuat dosa, kita mungkin sudah berusaha, tapi masih ada 1-2 hal yang kurang dari kehidupan kita. Kita belum bisa melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu 100%. Dalam pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Supaya kita memahami, saudara yang kasih Tuhan. Ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Jadi supaya kita berhati-hati, saudara yang kasih Tuhan. Memang kita benar-benar sudah merdeka, saudara. Tetapi yang Tuhan minta kepada kita, janganlah pergunakan kemerdekaan itu, hidup yang kekal itu, untuk hidup di dalam dosa. Tetapi dikatakan tadi,
layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layanilah seorang yang lain dengan kasih. Artinya itu praktek hidup sudah yang kasih Tuhan. Bagaimana ketika kita hidup di dalam keselamatan itu, yang Tuhan minta sebenarnya bagaimana cara hidup kita menghidupi keselamatan itu. Bukan bagaimana hidup kita supaya kita diselamatkan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Yang Tuhan mau bagaimana di dalam kehidupan ini saudara kita menghidupi keselamatan itu. Bukan bagaimana cara hidup kita supaya kita diselamatkan. Itulah makanya ada, kalau kita bicara agama tertentu sudah dikasih Tuhan, ya. Mereka untuk masuk surga itu tuh melakukan timbangan-timbangan saudara, antara perbuatan baik dan perbuatan jahat, ya, antara amal soleh dan yang lain-lain sudah dikasih Tuhan. Di dalam kekristenan itu tidak berlaku untuk selamat saudara, ya. Karena apa? Kalau kita memakai standar itu, saya yakin 100% tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau ukurannya antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau sebuah timbangan saudara yang kasih Tuhan, saya yakin, termasuk saya secara pribadi, saya yakin saya tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Ya. Karena apa saudara yang kasih Tuhan? Firman Tuhan itu keras sebenarnya tentang dosa. Bahkan dikatakan begini, kalau seorang kira-kira kata lagi, kalau seorang laki-laki yang sudah bersuami, maksudnya kalau seorang laki-laki atau suami melihat seorang perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya, baru menginginkan loh, itu sudah dianggap berzina. Contoh nih saudara yang kasih Tuhan ya. Terus lewat nih seorang cewek cantik gitu, seorang laki-laki gitu, udah terus ngebayangin tuh, ya namanya kan manusia normal, kita nggak usah munafik gitu kan. Wah, gitar Spanyol nih gitu. Terus pikirannya kemana-mana, fantasi. Oh bukan, itu gitar Eropa gimana gitu sekarang. Terus diimpi-impikan. Belum melakukan saudara yang kasih Tuhan, itu sudah berdosa loh. Nah bayangin saudara, kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. Masalahnya pikiran kita ini, otak kita yang sebenarnya yang sudah meleset dari tujuan Allah itu saudara, seringkali mempengaruhi kita. Makanya Rasul Paulus bilang, sebenarnya aku ingin melakukan yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang kulakukan, katanya gitu. Itu sebuah kejujuran. Itu sebenarnya bukan mau berkata ya terhadap dosa, enggak saudara kasih Tuhan. Tapi kita menjadi seringkali seperti itu. Kita tuh mau melakukan yang baik sebenarnya. Kita tidak mau menjahati orang, kita tidak mau membohongi orang, kita tidak mau mencuri, kita tidak mau melakukan yang tidak benar. Tetapi kenyataannya seringkali saudara, pikiran kita kita yang sudah dipengaruhi oleh kehidupan dunia ini saudara yang kasih Tuhan, sehingga jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, kalau ukurannya kita balas dengan perbuatan baik kita saudara, apa namanya? Ukurannya apa gitu ya saudara ya? Bahwa perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita saudara. Tetapi di dalam kekristenan saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks kemerdekaan ini memang benar-benar kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ketika dikatakan kita sungguh-sungguh merdeka saudara, bahwa kita tidak lagi di bawah kutuk dosa dan kutuk maut. Ya. Kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, hidup di bawah kutuk dosa dan kutuk maut. Tapi memang sungguh-sungguh di dalam kasih karunia Tuhan. Asal bisa baca Roma 5 ayat 1. Saya akan tunjukkan kepada ayat saudara bagaimana sebenarnya kita sangat beruntung yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya saudara ya, lihat.
Demikianlah sekarang kita yang dibenarkan karena apa? Karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa di surga. Oleh karena apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Persoalannya saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menghidupi keselamatan itu? Itu yang penting sebenarnya saudara. Jadi saya mau katakan gini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, ya, jangan pernah takut bahwa saudara tidak masuk surga. Kalau ukurannya itu saudara, jangan pernah takut. Memang ada satu jaminan kekal. Yang penting sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menghidupi keselamatan itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana kita menghidupi keselamatan itu supaya benar-benar ketika suatu masa, suatu waktu Tuhan mengizinkan, Tuhan memutuskan kita untuk menutup usia kita, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak sedang hidup di dalam dosa, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kita tidak sedang hidup di bawah dosa, saudara. Berbuat dosa, ya masih bisa, saudara yang kasih Tuhan. Makanya itu berdoakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan ampuni aku atas segala kesalahanku. Ya. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut, saudara. Tapi kita mau fokus dulu di tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus Yesus. Nah sekarang bagaimana saudara yang kasih Tuhan kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini saudara? Ya. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 saudara, ini poin yang pertama harus kita lakukan. Tuhan Yesus bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Oleh karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka akan apa yang kuperintahkan, dan aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Yang saudara kasih Tuhan. Perkataan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, itu yang tadi yang saya sebutkan tadi di Matius 28 itu saudara, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Perkataan terakhir dari Tuhan Yesus, itulah tugas pertama kita anak-anak Tuhan ketika kita menerima Kristus Yesus, atau ketika kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Itu sudah yang kasih Tuhan. Jadi perkataan terakhir Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu sudah yang kasih Tuhan. Itulah tugas yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi, bukan supaya kita selamat, tetapi menghidupi keselamatan itu saudara. Ya. Terus di 1 Korintus 6 ayat 19 dibilang, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kamu telah dibeli, kamu telah dibayar lunas. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung-ujung bumi. Jadi saudara, tugas pertama kita ketika kita hidup di dalam kasih karunia itu, ketika hidup di dalam keselamatan itu saudara, itulah yang disebut menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus saudara yang kasih Tuhan. Ya, saksi Kristus, atau yang sering disebut tuh kalau dalam istilah kekristenan itu marturia. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah saudara yang kasih Tuhan, jadilah saksi Kristus. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi dikatakan, ajarkanlah mereka apa yang diperintahkan kepadamu. Bagaimana kita mengajarkan apa yang diajarkan Yesus Kristus kalau kita tidak melakukannya? Tentu kita harus melakukannya dulu. Kita harus menjadi saksi dulu saudara yang kasih Tuhan. Jadi itulah tugas pertama kita saudara. Ya, menjadi saksi. Menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Ya. Tadi makanya dikatakan tuh layanan seorang yang lain dengan kasih. Praktekkanlah
ajaran Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah menjadi saksi Kristus, saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia atau kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus itu? Ya, itu dikatakan tuh, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita, saudara, untuk kita giat beribadah, bersekutu dengan orang-orang percaya, untuk bersama-sama memuji-muji dan mempermuliakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hidup di dalam persekutuan, saudara. Atau yang sering disebut itu koinonia, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi kita ini sekarang yang berkumpul ini, kita sedang berkoinonia, saudara. Kita dengan orang-orang percaya sedang bersekutu. Kita sedang bersekutu memuji-muji dan mempermuliakan Tuhan. Kita sedang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, ibadah itu sangat perlu. Tadi Pak Binsar bilang sama saya begini, bagaimana membangun jemaat ini, katanya, supaya mereka itu rajin datang ke gereja. Terus saya bilang, bisa jadi karena sudah ada online, saya bilang begitu. Jadi seorang tuh sekarang tuh punya pilihan, apalagi sekarang di YouTube begitu banyak jenis-jenis ibadah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan itu sangat baik sebenarnya. Tetapi yang Tuhan perintahkan juga, saudara, kita hidup di dalam persekutuan seperti supaya apa dikatakan? Supaya kita bisa saling menasehati, saling melayani antara satu dengan yang lain. Jadi saudara, saya mau katakan gini, ketika hari ini pun, ya, sudah banyak ibadah online, termasuk seperti kita, jadi kita rekam nanti sore baru ada lagi gitu, saudara. Saya mau katakan, saudara, sepanjang saudara bisa datang ke gereja ini, utamakanlah datang ke sini. Bukan supaya saudara selamat, bukan, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, saudara, itu kita lakukan. Memang sih orang ada pembelaan diri, saya sering dengar begitu. Ya, di beberapa YouTube katanya, wah sekarang udah enak katanya, udah ber-YouTube pria. Terus saya bilang gini, emangnya kalau kamu mati nanti dikubur melalui YouTube ya, katanya gitu. Emangnya kalau kamu kawin nanti melalui YouTube ya, katanya gitu. Ya. Kalau saya sih nggak sampai ke sana, ya saudara. Saya mau ngomongin, yuk kita anak-anak Tuhan yang ada di GCRC Depok ini, saudara, punyalah semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Sepanjang malam ini tadi kami sudah sebenarnya cukup pusing, ya, karena Ibu Gembala Sidang tuh kayaknya salah makan sehingga perutnya sakit, saudara. Saya pun nggak bisa tidur sepanjang malam, saudara. Saya sampai berpikir, gimana ini? Apa saya mau dibuat ibadah online aja gitu kan? Cuman saya pikir, toh masih bisa saya dan asal datang ke gereja, saya pikir gitu. Sehingga walaupun kurang tidur, tetap saya bilang, ya udah kalau begitu saya sama saya datang ke gereja. Karena memang dia sudah benar-benar lemas gitu, ya, sudah, karena ke belakang terus gitu. Nah, sudah dikasih Tuhan. Jadi kalau Pak Bisa tadi bertanya, bagaimana kita membangun jemaat ini? Tanyakanlah diri kita sendiri. Karena saya percaya gini, seberapa dekat hidup saudara dengan Tuhan, ya, sebegitu giatlah saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ya, seberapa dekat hubungan saudara dengan Tuhan semesta alam, Tuhan kita Yesus Kristus, sebegitu giatlah saudara untuk datang beribadah kepada Dia, saudara. Karena itu perintah Tuhan. Ya. Jadi itu sebenarnya harus kita tanyakan kepada diri kita pribadi, saudara. Sebenarnya saya ini seberapa dekat hubungan saya dengan Tuhan? Tadi seperti pujian terakhir itu yang sebelum firman Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. 1 Korintus 6:19. Senangkanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Ya. Jadi
Menyenangkan Tuhan itu saudara, salah satunya yaitu datang beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama berkumpul, menaikkan puji-pujian, menaikkan rasa sukacita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara datang ke gereja ini saudara, ya tahu gak tujuannya apa? Untuk merayakan kemenangan kita. Sebenarnya itu. Makanya suka dibuat itu ibadah raya. Supaya kita datang ke gereja ini untuk apa sebenarnya? Untuk ibadah raya, untuk merayakan kemenangan kita. Dengan cara apa? Memberi korban pujian, memuji-muji dan mempermuliakan Tuhan. Jadi tadi ketika Pak Minsak tanya kepada saya hanya cuma bilang, mari kita tanyakan diri kita sendiri. Tanyakan diri kita sendiri. Kalau saudara sudah merasa sangat dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya pasti ada kerinduan untuk datang beribadah, saudara. Jadi bagaimana cara membangun jemaat Tuhan? Ya tanyakan diri kita masing-masing. Saya tidak mau bilang, oh karena ini, ntar saya salah saudara. Tapi marilah kita menanyakan diri kita masing-masing. Karena seperti saya bilang tadi, untuk menghidupi kemerdekaan sejati itu saudara, kita harus berkoinonia, hidup di dalam persekutuan. Itu jelas-jelas dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 3 ayat 5. Mereka memang beribadah kepada Tuhan, tetapi menyangkali kuasanya. Maksudnya menyangkali kuasa ibadah itu saudara. Dia bilang mereka memang beribadah, mereka datang memang berkumpul, tetapi sayangnya menyangkali kekuatan ibadah itu. Seolah-olah ibadah itu hanya sekedar bersifat rutinitas, tidak ada pentingnya. Makanya ketika dia datang tidak datang pun tidak merasa, bukan bersalah ya, tidak merasa tidak kan ada kadang-kadang itu aduh nggak enak gitu ya. Itu sudah yang kasih Tuhan. Kemarin lagi doa syafaat Pak Bisang bilang ya, pegang kursi katanya gitu kan, supaya hadir. Saya kan selalu katakan saudara, ya, tanyakan diri kita sendiri, sedekat apa hubungan saudara dengan Tuhan, serindu apa saudara untuk, termasuk saya ya, untuk datang memuji-muji mempermuliakan Tuhan. Ya serajin itulah saudara nanti akan beribadah, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara jemaat. Karena Tuhan membangun jemaat juga. Karena Tuhan bilang, di sini aku akan membangun jemaat. Ya. Jadi Tuhan merindukan jemaat saudara. Yang sering kita sebut gereja. Gereja itu sama dengan jemaat saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi poin yang kedua saudara, ketika kita hidup di dalam kemerdekaan sejati itu, hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan dan berkumpul dengan sesama jemaat dalam waktu peribadatan. Memang Alkitab tidak pernah mengajarkan begini, oh kamu kalau beribadah harus 5-6 kali katanya gitu. Nggak ada saudara yang kasih Tuhan ya. Nggak ada, baca Alkitab tuh nggak ada. Hanya Tuhan bilang jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan kata lain, gereja-gereja diberi kebebasan oleh Tuhan untuk membangun suatu program atau suatu rencana bagaimana supaya jemaat di sana bisa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebenarnya. Karena Tuhan tidak pernah bilang, oh harus begini, nggak ada saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita baca dari kalau perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu tidak pernah ada disebut. Hanya kalaupun dia ada di kitab Wahyu hanya di belakang Tuhan mengirimkan kepada jemaat-jemaat, hanya gitu saudara yang kasih Tuhan ya. Pesan-pesan kepada jemaat-jemaat. Tapi memang tidak pernah dijelaskan bahwa sehari harus 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, enggak saudara. Jadi dalam pemahaman saya, ya, bagaimana sebuah gereja itu, saudara, kita ini membuat suatu program, membuat satu rencana sebenarnya untuk kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya saudara yang kasih Tuhan, itu namanya berkoinonia. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam kemerdekaan sejati,
Apa yang harus kita lakukan untuk menghidupi kemerdekaan sejati itu? Yaitu dikatakan, yang sering saya sebut, udah berapa kali saya sebut, yaitu melakukan diakonia, memberi, saudara yang kasih Tuhan. Memberi, berikan apa yang bisa kamu beri. Karena Tuhan, firman Tuhan bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Dan yang luar biasa, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara baca di Lukas 6 ayat 37, berilah, maka kamu akan diberi. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Salah satu ciri khas anak-anak Tuhan adalah memberi. Dan ketika kita memberi, maka kita akan diberi, saudara yang kasih Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Maka ada orang sering kita lihat, begitu rajin dia memberi, baik tenaga, baik apapun itu, baik kerajinan, baik uang, saudara, tapi dia semakin diberkati Tuhan. Karena apa? Prinsip kebenaran Alkitab itu tidak mungkin bohong. Karena ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Mungkin saudara nggak percaya ayat yang terakhir itu, coba Mardani bisa baca sekali lagi dan ya. Lukas 6 ayat 37-38. Ini ayat yang terakhir, saudara. Lukas 6 ayat 37 Ya, 38. Janganlah kamu menghakimi 38 apa-apanya? Berilah maka kamu akan diberi. Lukas berapa ya? ayat 38. 38 ya, siap. Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Oh ya saudara ya, lihat. Berilah maka akan diberi. Jadi gini, ukuran yang kamu pakai untuk memberi itu juga akan diukurkan Tuhan kepada kita, saudara. Jadi ketika kita rajin memberi, ketika kita rajin berdiakonia, saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan pun tidak sungkan-sungkan juga akan melakukan ukuran yang kita ukurkan itu, saudara, dalam memberi. Maka sebegitulah Tuhan memberi kepada kita, saudara. Maka jangan heran ketika saudara sering berterima kasih, maka orang sering akan mengucapkan kepada saudara juga terima kasih, ya kan? Ketika kita rajin menolong orang, apa yang bisa kita lakukan? Maka dengan tidak disangka-sangka, Tuhan bisa begitu melakukan banyak cara untuk menolong kita ketika kita dalam suatu kesulitan, saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah rajin menolong orang, karena kita sudah rajin memberi, saudara. Maka Tuhan dengan caranya yang ajaib akan melakukan bagiannya. Karena ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu memberi, kalau saya memberi, kalau kita memberi, maka kita akan diberi. Siapa yang memberi? Tuhan. Bagaimana caranya? Terserah dia, yang penting memberi, diberi. Konsepnya itu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kingdom value, nilai-nilai kerajaan surga. Itu yang sering diakonia. Makanya sering gereja-gereja ya membuat program diakonia, saudara. Termasuk penginjilan-penginjilan, membantu orang-orang yang berkekurangan, sesama saling tolong-menolong, saudara. Karena dikatakan tadi, melayani antara satu dengan yang lain. Jadi saudara, untuk menunjukkan kita hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, 3 hal itu yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kekristenan kita pun akan bergairah. Karena apa? Karena kita sudah bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karena kita sudah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, karena kita sudah rajin memberi, karena kita sudah berdiakonia, saudara yang kasih Tuhan. Percayalah, ketika sepanjang jalan kehidupan ini kita melakukan itu, sekali lagi saya katakan, kapanpun Tuhan memutuskan kita menutup usia kita, saudara percaya, saya percaya, kita akan ada berada di dalam surga mulia Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Jangan ragu, saudara. Kita tidak seperti kalau kita bicara agama-agama ya, agama-agama di luar sana, saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak seperti itu, saudara. Kita sudah dimerdekakan dulu, kita sudah diselamatkan dulu, saudara yang kasih Tuhan. Hanya seringkali, saudara yang kasih Tuhan, ya, banyak sekali anak-anak Tuhan justru gagal sebenarnya di dalam mempertahankan keselamatan itu, saudara. Bukan supaya mereka selamat, tapi bagaimana mempertahankan keselamatan itu. Itu yang sering gagal, terutama
di kemajuan teknologi saat ini. Ya. Itu yang sering gagal, saudara yang kasih Tuhan. Maka selagi masih ada kesempatan, hiduplah terus di dalam takut akan Tuhan. Seperti kata kebenaran firman Tuhan tadi, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sempurna belum? Karena firman Tuhan juga bilang, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sempurna. Jadi kita terus mengusahakan kesempurnaan itu sampai pada seperti yang dikatakan Yesus itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna, saudara yang kasih Tuhan. Yang penting pokoknya jangan hidup di dalam dosa. Ya saudara, kita terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan, melakukan bagian yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita tetap hidup di dalam anugerah keselamatan itu. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan yang sejati. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan hati-Mu, oleh kerelaan-Mu mati di kayu salib untuk menebus manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, sehingga yang percaya kepada-Mu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami adalah bagian-bagian yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, ajari kami Tuhan, agar kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami bergairah di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti secara online nanti di rumah. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengalami hidup persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Kami bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu kami memerlukan Roh-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Willy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya tadi juga merenungkannya cukup menarik juga ya, dengan kata-kata nanti kalau kita meninggal atau menikah, memangnya YouTube bisa melayani kita. Benar juga ya Bapak Ibu, kita sih bukan nggak boleh mengikuti ibadah secara online melalui YouTube atau Facebook, kan sekarang juga udah banyak ya. Tapi sebisa mungkin ayolah kita utamakan dulu tempat di mana kita beribadah, yaitu rumah kita sendiri. Kita boleh mengikuti ibadah gereja lain, tapi cobalah untuk kita utamakan dulu rumah kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Seperti kehidupan kita sehari-hari, pasti kan kita juga mengutamakan keadaan kita di rumah kita sendiri dulu, baru kita boleh bertetangga gitu ya. Baik ya Bapak Ibu, kita memberikan persembahyan, kita bersatu dalam doa. Bapak, semoga mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan setia di dalam tempat di mana kami beribadah Tuhan. Biar Tuhan juga berkati hamba-Mu yang dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan.
Tuhan, boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan, mengingatkan kami akan setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar Engkau berkati persembahan kami, apa persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat kami beribadah ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, kuliah kami ya Bapa. Dan mereka kemudian rumah tangga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kata satu pujian, janganlah lupa berbuat baik. Tuhan, terima kasih Kau telah melindungi kami Ya Tuhan Yesus. hingga sampai saat ini kami bisa berada di dalam rumah-Mu, beribadah bersama seluruh jemaat gereja Rasi. Itu karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu yang luar biasa buat kami. Hingga sampai saat ini kami bisa ibadah dengan sempurna. Tuhan, ajari kami untuk selalu setia datang ke rumah-Mu. Tanda kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Amin. Amin. Berikan kami Tuhan hati yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan porsi yang Ya, Tuhan Yesus. dipegang oleh jemaat, Memegang dua kursi Tuhan. biarlah diisi oleh orang-orang. minggu depan dia bisa terduduki Tuhan. Amin. Biarlah jemaat yang belum bisa datang hari ini, biarlah minggu depan dia datang Tuhan untuk beribadah bersama-sama kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan bahwa gembala sidang kami tidak bisa hadir karena sakit. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit yang dideritanya Tuhan, Kau sembuhkan, Amin. Haleluya. Haleluya. Kau pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar minggu depan kami bisa bersama-sama ibadah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat juga Tuhan yang pada minggu ini Tuhan dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah-Mu disembuhkan, dipulihkan. Amin. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh ibu rumah tangga Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, untuk bisa melayani suami, untuk bisa melayani anak-anaknya dengan baik.
dan sempurna. Berkati juga Tuhan Bapak-bapak Tuhan, biarlah Tuhan di dalam mencari berkat Kau lindungi Tuhan. Amin, amin. Di dalam perjalanannya dimanapun berada Tuhan, Kau selalu menjadi benteng dan perlindungan Amin. yang kuat Tuhan. Berkati juga Tuhan anak muda yang bekerja dimanapun mereka bekerja. Lindungi Tuhan dalam perjalanannya Tuhan. Berikan mereka Tuhan terang dan garam di mana mereka bekerja. Biarlah dia menjadi cermin Tuhan buat orang yang belum percaya untuk datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa membawa orang yang belum percaya kepadamu untuk datang bersama-sama kami beribadah. Tuhan Yesus, banyak Tuhan kekacauan di Indonesia ini, terutama di dalam bahan bakar BBM Tuhan. Biarlah Tuhan langkah-langkah pemerintah yang telah diputuskan biarlah berjalan dengan baik Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada suatu demo-demo Tuhan Ya, amin. yang mau merusak negara Indonesia ini. Biar Indonesia ini Tuhan aman, tentram Tuhan dalam menjalani roda pemerintahannya Tuhan. Berkati juga Tuhan Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, para TNI, aparatur negara, Polri Tuhan, gubernur-gubernur, kades-kades Tuhan, lurah maupun RT, berkati mereka pekerjaannya Tuhan. Biar dia bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar. Biarlah rakyat di Indonesia ini Tuhan bisa terlayani dengan penuh Tuhan, Amin. dengan Haleluya. bagus Tuhan. Biar rakyat Indonesia ini maju dan makmur Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini, kelanjutan gereja ini Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Haleluya. impian kami. Haleluya. Biarlah gereja ini bisa kami dapati, Ya, amin. bisa kami dapat beli Tuhan. Amin. In Jesus name. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang maha kaya, Ya, haleluya. yang punya bumi ini. Hanya kepadamu kami minta Tuhan, biarlah gereja ini bisa kami miliki. Amin. Haleluya. Ajari kami untuk dapat bisa memiliki Tuhan. Hanya Engkau ya tahu Tuhan jalannya Tuhan. Berikan kami jalan untuk bisa mendapati Amin. Tuhan. Pada minggu depan kami bekerja seperti biasa. Lindungi Tuhan kami dalam pekerjaan Tuhan. Tuntun kami, langkah-langkah kami. Biarlah kami melangkah dengan benar, dengan baik, dan selalu membawa nama-Mu ke tempat di mana kami bekerja Tuhan. Biarlah kami Tuhan membawa dampak dimanapun Ya. kami berada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan, bawalah seluruh umat di bangsa ini kepada-Mu. Berikan itu kepercayaan buat kami Tuhan Amin. untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hanya doa kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya.
Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kita, serta penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dari Roh Kudus atas setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya.